Saya tanya ulang lagi. Pada saat manusia Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, apakah Yesus di situ berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Ketika Yesus hadir di dunia, dia datang sebagai manusia. Pada saat dia berkata, Ketika pada saat dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Yesus berbicara dalam konteks kuadrat ia sebagai manusia, Bang Suma. Lalu di mana ilahinya? Di mana ilahinya, Bang Suma? Ketika dia menyatakan suatu atau dia menyampaikan kepada orang-orang, Yesus tidak gila hormat, Bang Suma. Yesus tidak bilang saya lah Allah. Yang gila, bukan Yesus yang gila. Saya adalah saudara yang gila. Saya tanya. Saya bertanya, pada saat dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dia berkata sebagai manusia. Saya tanya, terus sisi keilahiannya mana? Sampai Anda melupakan sisi kemanusiaannya. Berarti Anda antikristus. Kan udah kubilang, apapun ucapan Yesus, dia mengucapkannya sebagai manusia. Apapun ucapan Yesus, dia mengucapkan sebagai rasul utusan Tuhan. Terus Anda datang melantiknya menjadi Tuhan. Berarti Anda ini antikristus. Coba sekali lagi saya tanya, tolong tunjukkan sisi keilahian Yesus. Silakan. Oke, Bang Suma, ketika Bang Suma mengframing bahwa saya adalah antikristus, di sini saya mengatakan kepada Bang Suma bahwa kami yang mengikuti Yesus, itulah kami pengikut Yesus. Siapa yang antikristus? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu yang dikatakan antikristus. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau Anda tidak percaya Yesus itu manusia, dengan mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, itu Anda sudah membantah Yesus itu mutlak manusia. Tapi ketika Anda mengatakan dia Tuhan, Anda anti terhadap Yesus. Anda sadar nggak tuh? Ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan, berarti Anda sudah anti. Anda sudah memperlihatkan sifat anti Anda terhadap Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Tanda-tanda orang yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia adalah yang menuhankan Yesus. Berarti Anda menolak dia manusia karena Anda menuhankan dia. Makanya Anda tolak dia sebagai manusia. Mulut Anda mengatakan dia manusia, tapi praktek iman dia Tuhan. Itulah bukti akurat kalau Anda antikristus. Makanya saya bertanya, tolong tunjukkan sisi keilahian Yesus sampai Anda membantah sisi kemanusiaannya. Silakan. Jadi begini, Bang Suma, saya berbicara konteksnya, saya tidak membantah bahwa Yesus adalah manusia. Karena apa? Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Tetapi di situ Bang Suma tidak jujur ketika Allah itu mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan anak dan beri nama dia Yesus Kristus. Anak Tuhan atau anak manusia? Anak Tuhan atau anak manusia? Anak Tuhan atau anak manusia? Jujur. Saya sudah jujur, malah saya bertanya, bahwa Yesus Kristus itu datang dari surga. Anak itu sebagai Bapa atau anak itu sebagai manusia? Ketika malaikat Gabriel datang diutus oleh Allah menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria tentang melahirkannya seorang bapak atau seorang anak. Seorang anak. Seorang anak berarti dia bukan Tuhan. Di situ sebenarnya Bang Yuma harus keilahian tahu bahwa Yesus datang itu dari surga, bukan datang dari dunia. Datang karena dari langit, Allah itu bukan sendiri, dari surga. Bapa itu sendiri mengutus malaikat Gabriel. Iya, tahu, ngerti, paham saya paham. Jangan celoteh kosong. Sekarang sisi keilahian Yesus yang Anda buat sebagai bahan untuk menolak sisi kemanusiaannya apa? Mana coba?
Saya sudah bilang Bang Suma, di sini saya tidak bicara tentang menolak atau menerima. Anda menolaknya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Dalam sisi kemanusiaannya Yesus, karena Berarti ia Anda lahir dari antikristus. Anda Bunda Maria, antikristus. bahwa dia adalah manusia. Anda antikristus. Tetapi Allah itu. Nah, coba tunjukkan di mana dalilnya Bapak berfirman kepada Gabriel kalau Bapa akan turun ke bumi menjadi anak. Di mana itu? Di mana dalilnya Bapa turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi anak? Itu tertulis di mana? Ayo. Nah, sebenarnya saya tidak perlu lagi berbicara tentang dalil kepada Bang Suma. Bang Suma sudah tahu semua berarti dalil di situ. Anda jelas Tetapi Anda adalah di situ Bang Suma tidak jujur. Di situ Bang Suma tidak jujur bahwa Yesus itu adalah datangnya dari surga. Kenapa saya bilang Yesus datangnya dari surga? Karena ia diutus langsung oleh Allah. Saudara, yang datang dari surga itu otomatis Tuhan nggak? Yang datang dari surga itu otomatis Tuhan gitu? Tanpa menggunakan akal, gitu. Saking rendahnya Bible Anda sampai Anda harus mengakal-akalinya gitu. Di mana bahwa yang dari surga itu pasti Tuhan? 1 Korintus 15:48. Makhluk surga. Jelas-jelas. Makhluk surga sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Ada berapa makhluk yang berasal dari surga selain Yesus? Hah? Ada berapa? Di situ 1 Korintus 15 khusus disampaikan oleh malaikat Gabriel. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Ada berapa makhluk yang datang dari surga yang sama seperti Yesus? Mereka Tuhan semua gitu? Hah? Di situ Bang Suma di tidak situ, jujur. di batas kota ini. Bang Suma tidak jujur ketika Yesus itu datang dari surga. Betul-betul ia diutus oleh Bapa kepada malaikat menyampaikan Anda mengatakan kabar gembira. Tidak ada satu nabi pun. Tidak ada satu nabi pun. Harusnya Anda mengatakan tidak ada Tuhan pun. Tidak ada satu Tuhan pun selain Yesus yang diutus. Harusnya Anda begitu, kok nabi levelnya. Nabi dong. Makanya tidak ada yang seperti Yesus. Lah itu tadi 1 Korintus 15:48 itu apa? Kita masih waras. Kenapa kita tidak menyembah? 1 Korintus 15:48 Anda baca. Anda baca. 1 Korintus 15:48 Anda baca. 1 Yohanes 3 nomor 2 Anda baca. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Anda itu antikristus. Anda memaksakan makhluk Tuhan sebagai Tuhan. Padahal makhluk Tuhan ini itu adalah manusia. Siapakah antikristus itu? Ya Kristen. Apa buktinya Kristen itu antikristus? Di gereja mereka menyembah manusia. Kenapa mereka menyembah manusia? Karena mereka menolak kemanusiaannya. Mereka mengatakan ketuhanannya. Padahal begitu ditanya, mana sisi ketuhanannya? Enggak ada. Ternyata sisi ketuhanannya, dia dilahirkan manusia karena dia berasal dari surga. Anda lupa 1 Korintus 15:48. Makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Ada berapa makhluk yang berasal dari surga? Banyak. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:48. Antikristus kalau berbicara memang jauh dari isi Bibelnya. Kenapa? Karena antikristus itu lebih pintar daripada Bibel. Bibel kalah pintar. Bibelnya hanya mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Itu Bibel. Tapi karena Bibel ini masih perlu diajarkan, maka Kristen tampil untuk mengupdate pengetahuan Bibel. Harusnya Bibel ini mengikuti ente, saudaraku Yosi. Lembaga Bibel Indonesia harus merubah kemudian 1 Korintus 15:48 ini. Karena ternyata Paulus kalah pintar daripada Yosi. Yosi lebih pintar. 1 Korintus ketinggalan zaman. Kamu, Suma.
1 Korintus mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus. Makhluk surgawi yang dia katakan di situ bahwa mereka tidak punya kuasa seperti makhluk surgawi, yaitu Yesus Kristus yang punya kuasa. Orang manusia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Siapa anak manusia yang diberi kuasa Bang Suma, yaitu Yesus. Anak manusia, sebagai anak manusia dia manusia enggak? Untuk mengampuni dosa Bang Suma, itu keilahian Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan tidak ada nabi yang bisa mengklaim. Ketika saudara mengatakan tidak ada nabi, berarti dia nabi. Ketika saudara mengatakan tidak ada manusia, berarti dia manusia. Ketika Anda mengatakan tidak ada utusan, berarti dia utusan. Harusnya Anda berkata tidak ada Tuhan yang turun ke bumi, netek sama wanita dewasa. Itu baru paten. Karena hanya Tuhan Anda yang mengalami itu. Kalau nabi-nabi mengalami. Kalau Tuhan tidak mengalami. Harusnya Anda mengatakan satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi dibunuh makhluknya hanya Tuhanmu. Gitu baru betul. Makanya saya bilang kenapa Bang Suma adalah antikristus, karena Bang Suma tidak percaya kepada Yesus Kristus satu. Dan yang kedua, Bang Suma sudah membatasi kuasa Bapa itu sendiri atau nenekmu kiper. Pertanyaan saya kepada saudara. Pertanyaan saya kepada saudara. Hidup kekal itu, antikristus itu percaya Yesus utusan Tuhan atau percaya Yesus Tuhan? Jawab. Antikristus. Antikristus percaya Yesus itu Tuhan atau percaya Yesus itu manusia? Jawab. Antikristusnya, coba. Antikristus itu yang tidak percaya Yesus Kristus, yaitu Bang Suma. Oke, saya kasih dalil. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah percaya dan mereka percaya bahwa aku adalah rasul utusan Bapa. Berarti murid-murid Yesus antikristus, gitu? Ah? Murid-murid Yesus antikristus? Ah? Ada kesaksianku yang ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini kesaksian antikristus, gitu? Hah? Semua mukjizat, semua perkataan, semua tanda yang aku lakukan, tanda-tanda itulah, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan. Dia adalah manusia yang diutus oleh Tuhan yang bukan manusia. Apakah Yesus bersaksi kalau dirinya antikristus? Hah? Sedangkan kamu berbicara Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kamulah antikristusnya. Karena yang disebut antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Oh, kami mengaku Yesus datang sebagai manusia. Bullshit. Itu cara penipuan setan. Kau mulutmu mengatakan kami percaya dia ada datang sebagai manusia. Tapi ada tetapinya. Tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itulah bukti kau antikristus. Karena kamu menjilat ludahmu sendiri. Kau meludahi mukamu sendiri. Kau ngaca, habis itu kau ludahi. Kena di wajahmu sendiri. Kau katakan antikristus adalah dia yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Oke. Awas Bang Suma. Umat Islam sampai kapanpun, umat Islam sampai kapanpun, Yesus tetap manusia. Tidak pernah berubah menjadi hantu, apalagi Tuhan. Nah sekarang saya balik kepada saudara Yosi. Saudara Yosi yang aku cintai, yang aku sayangi, yang aku kasihi. Aku tanya samamu. Tolong tunjukkan sisi yang bukan kemanusiaan yang ada pada diri Yesus. Ketika dia di bumi, dia manusia. Posisi Yesus berada di manakah? Di bulan, di Mars, Jupiter, sampai dia bisa Tuhan. Silakan. Kalau di bumi, selama 33 tahun, dia manusia. Sesakti apapun dia, ucapannya setinggi apapun Yesus, tetap manusia.
Tidak bisa Anda bongkar itu, tidak bisa Anda bantai itu. Sekarang yang menghantarkan Anda, menghilangkan sisi kemanusiaannya itu pada saat Yesus di mana? Di bumi, di Mars, di Jupiter, di bulan, di matahari, atau di mana dia berada? Sampai Anda mengatakan, oh, Yesus itu adalah Tuhan. Ayo, silakan. Oke, terima kasih gurundaku yang terbaik, Bang Suma yang sangat pintar di dunia ini. Ketika Iya, Bang sama-sama, sama-sama. Mana sih Yesus saat ini? Nah, ketika Yesus turun di dunia 2000 tahun yang lalu, itulah kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kami percaya Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga naik di surga. Tidak bisa membantah iman kepercayaan kami bahwa Yesus berarti Anda antikristus. Mati sekalian pun Bang Suma, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, antikristus, sudah selesai. Terima kasih, Anda sudah jujur, antikristus. Udah kubuktikan bukan teman-teman? Saudaraku Kristen yang masih bisa sehat, kita sudah buktikan bahwa iman Kristen itu adalah iman antikristus. Itu udah jelas tuh. Udah selesai. Saudara Yosi, Anda rehat, Anda istirahat, Anda renungkan, Anda adalah antikristus. Sekarang mungkin ada saudara Zeus atau ada Dinda Ardiansa mau sampaikan. Silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Unda Zuma. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda, lanjut. Ya lanjut Guru Unda, saya nyimak dulu Guru Unda. Afwan. Dinda Ardiansa, aku titip surat Roma 7 ya Dek, pelajari itu ya. Roma 7 ayat berapa Guru Unda? Dari 18 sampai 25 itu dipelajari. Siap, atau dari abangku. 13 satu perikop. Tapi singkatnya, kita ini orang yang berakal, cukup data 18 sampai data 25 itu kita sudah bisa melumpuhkan ajaran yang dari barat ini. Kalau mereka ini adalah agama yang berdiri di atas hukum dosa. Roma 7 ayat nomor 18 sampai nomor 25. 18 25. Oke, saya catat dulu Guru Unda ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut Guru Unda. Terima kasih ya. Iya, saudaraku Yosi antikristus. Hati-hati di jalan. Barang siapa yang mati dalam keadaan menuhankan Yesus, mati dalam keadaan sebagai antikristus. Siap-siap diusir oleh Yesus yang mulia. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, bermujizat pakai namamu loh. Enggak, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Karena kalian melantikku sebagai Tuhan. Padahal segala sesuatu yang aku lakukan, aku sudah bersaksi. Semua itu bukti bahwa aku utusan Tuhanku. Jadi kalau ada agama mensyaratkan untuk menjadi Tuhan kudu jadi manusia, lalu mati, bangkit dari kubur, baru jadi Tuhan. Itu ajaran irrasional yang tidak bisa diterima oleh akal. Makanya sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu lebih cerdas dari manusia. Makanya Al-Quran menundukkan manusia. Tidak bisa manusia menundukkan Al-Quran, tidak bisa. Al-Quran yang harus menundukkan manusia. Manusia sepintar, manusia sehebat apapun, ilmunya harus tunduk di depan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Bible. Semakin orang itu semakin pintar menggurui Bible-nya. Semakin orang itu blow on, semakin hebat mengajarkan Bible-nya. Kalau orang yang pernah belajar Bible itu diam-diam baik, tidak mau turun berdebat. Kenapa? Karena dia sadar kalau dirinya lebih pintar dari Bible. Dia sadar kalau dia berbicara lebih pintar dari isi Bible, lebih mengerti, ya, lebih mengerti kalau dia berbicara daripada baca Bible. Makanya satu-satunya kitab yang dikitabkan oleh agama lain yang tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pengajaran setiap saat seperti Al-Quran, dari bayi diajarkan huruf-huruf, pengenalan original teks Al-Quran, begitu besar dikaji Al-Quran, sampai dihafalkan. Itu karena kenapa? Karena Al-Quran itu ilmu tertinggi.
Tidak ada ilmu di bumi ini yang bisa mengalahkan Al-Quran. Maka Al-Quran percaya diri. Kenapa masjid itu menggunakan toah? Di mana-mana menggunakan toah. Karena Al-Quran adalah ilmu Tuhan pencipta langit dan bumi yang jauh lebih tinggi di atas seluruh bahasa di bumi ini. Yang jauh lebih tinggi di atas seluruh ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Dan kenapa kemudian Bible mereka tidak dibacakan menggunakan toah? Karena akan banyak orang tersenyum ketika mendengarnya. Kenapa? Karena orang atau manusia lebih pintar daripada coretan yang ada di situ, yang muncul di situ. Maka masuk akal tidak? Normal apapun agama kita. Dikatakan ada Tuhan ke bumi, netek kepada manusia. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dulu zaman Romawi berjaya, zaman Yunani berjaya, zaman Mesir kuno berjaya, India berjaya. Dewa turun ke bumi, isap susu manusia itu biasa. Dulu. Bahkan orang bangga dulu. Kalau ada orang-orang yang sakti, bisa angkat batu, bisa makan Indomie satu bungkus sekali makan, satu dos. Itu akan orang percaya dulu. Ah, ini anak dewa pasti. Ini anak dewa ini. Ini anak dewa. Makanya banyak penyembahan-penyembahan kepada manusia. Karena mereka menganggap orang yang diberi mukjizat ini dewa ini. Paulus ketika datang ke Paulus ketika datang ke Athena, begitu juga ketika dia ke Roma, dia dilantik jadi dewa Hermes. Karena memang kebiasaan orang-orang terdahulu, kalau ada orang sakti, dia katakan ini titisan dewa. Ini anak dewa pastinya. Tapi apakah masih bisa diterima oleh ilmu pengetahuan yang seperti itu? Enggak bisa lagi. Kalau zaman sekarang ada orang kayak begitu, dibilangnya pesulap. Bukan Tuhan, tapi pesulap. Nah itu dipertahankan. Di sebuah kitab itu dipertahankan. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Lalu di zaman modern sekarang ini kita didoktrin yang ngisap tetek di situ Tuhan loh yang turun ke bumi. Apa enggak jadi lawak-lawakan bagi orang berakal? Nah itu tertulis di mana? Di sebuah buku. Buku itu apa? Dianggap kitab. Kitab yang mana maksudnya? Kitab suci. Dianggap sebagai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan kok rendah begitu? Berarti Tuhan ini tidak pintar dari manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan, kedudukannya harus jauh lebih di atas daripada perkataan manusia, sehebat apapun manusia itu. Kalau perkataan Tuhan lebih rendah daripada profesor, maka profesor tidak lagi sembah Tuhan. Kenapa? Profesor lebih pintar daripada Tuhan. Ngapain profesor sembah Tuhan? Oh, ilmu Tuhan lebih rendah daripada profesor. Tapi kalau masih ada profesor yang menjalankan kemudian sumber daya manusia yang ada pada dirinya dengan keilmuannya, tetapi dia masih sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi, berarti profesor itu mengakui bahwa aku dengan ilmuku, dengan kemampuanku, daya cipta dan karya yang aku punya tidak mampu melawan kehebatan kalamullah yang muncul di kitabku. Maka siapapun aku, profesor dari bidang ilmu apapun aku, ilmuku masih cetek dibandingkan Tuhanku yang tertulis di dalam kitabku. Berani nggak profesor-profesor yang beragama Kristen mengucapkan itu? Sehebat apapun aku menemukan pesawat, menemukan helikopter, menemukan komputer, ilmuku tinggi, tetapi ilmu Tuhanku di dalam Bible jauh lebih tinggi. Berarti profesor itu udah mulai gila tuh. Bagaimana mungkin seorang profesor mengatakan bahwa firman Tuhanku itu lebih tinggi daripada ilmuku, sementara dia tahu matahari belum diciptakan, sudah ada siang dan malam. Berarti orang itu sudah mulai menggunakan akal bulusnya, tidak menggunakan ilmu yang ada di kepalanya. Gak mungkin seorang profesor Islam ketika dia mengkaji sebuah keilmuan, disiplin ilmu apapun itu, kembali kepada Quran, mereka akan geleng-geleng kepala, mereka akan takjub dan akan mengatakan, subhanallah, maha benar engkau ya Allah, maha benar atas segala firman-Mu.
Tapi kalau seorang profesor di Kristen, mohon maaf ini, begitu membaca Bible, geleng-geleng kepala juga nya. Tapi kita tidak tahu apa isi kepalanya setelah dia baca. Ini kok ada tumbuh-tumbuhan, ada siang malam, matahari belum dicipta, ini gimana ceritanya? Tuhan kok begini? Kok pengetahuan Tuhan dengan fakta di lapangan ini kok kalah, salah, rendah? Apa yang terjadi? Halilintar. Jadi orang yang berakal sehat itu, waliyada baru, ulul albab, mereka pasti akan menerima Al-Quran itu sebagai pelajaran karena mereka berakal. Begitu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ya, izin Bang Zuma. Mudah-mudahan, silakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi. Selamat siang. Ini ku bilang tutup dari tadi kan? Saya bilang tutup kan dari tadi? Tutup, tarik pintunya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Bang Ritik, silakan Bang Ritik. Ya, yang saya tahu Yesus adalah Tuhan. Antikristus muncul lagi. Dari Yesus adalah yang tersulung, dibangkitkan dari orang mati. Anda Kristen juga sulung loh. Kok ada lupa? Yang pertama di dunia ini yang bangkit dari kematian hanya Yesus, tidak ada yang lain. Anda orang Kristen di dalam kitab Anda sendiri juga disebut sebagai yang sulung loh dari segala ciptaan. Disebut dia sulung adalah satu-satunya yang pertama Anda juga dibangkitkan. sulung, saudaraku. Anda juga sulung di dalam Bible Anda. Anda sulung juga. Anda sulung di dalam kitab Yesus apa? Ya. Anda yang Yesus sulung jadi sulung. juga. Anda sulung. Coba Anda baca Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sulung yang dimaksud itu adalah yang pertama dibangkitkan. Berarti Anda lebih pintar dari Bible. Kan Anda udah bilang kan. Di Korintus itu ada. Anda lebih pintar dari Bible Anda. Yakobus 1:18 tertulis, atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan Kristen oleh firman kebenaran, supaya Kristen pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kristen menjadi anak sulung di antara seluruh ciptaannya. Kau bantah itu berarti terbukti kitabmu bukan firman Tuhan, karena ente lebih pintar dari kitab ente. Sulung dari bangkit dari kematian. Apa pula? Hei, Lazarus lebih dulu bangkit daripada Yesus Tuhan kau itu. Jangan kau pelintir kemana-mana. Ini Nanti buka babak mata belur. rohani Bang Juma. Ku tanya dulu saudara, duluan mana Lazarus atau Yesus yang bangkit dari kubur? Duluan mana? Yang bangkit kematian naik ke surga kan Yesus yang pertama di dunia ini. Aduh, Masalah generasi naik ke surga lebih duluan Elia. Lebih dulu Elia daripada Yesus, betul? Elia tidak mati. Sama itu lebih hebat lagi berarti. Loh, lebih hebat mengerti Elia. nggak sulung yang dimaksud Bang Juma? Elia berarti daripada Tuhan lo. Elia Lanjutkan Bang Kingdom. Lanjutkan Bang Kingdom. Antikristus tidak akan bisa lolos. Zuma. Antikristus ini nggak akan pernah bisa lolos. Ya, saya hadapi si Zuma ini. Oke, Zuma. Mana? Pertemuan yang ke-14 nih, Bro. Ke-27 abangku. Abang lupa menghitung. Gimana? Saya berharap Anda nggak suka mute dan nggak suka kick ya. Iya, yang penting Anda jangan antikristusnya terlalu kenceng kali. Tutup pintunya sayang. Jadi, kalau terbuka. Yang antikris itu adalah orang yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah antikris. Di mana dalilnya itu? Coba saya pingin tahu. Si mana? Silakan. Oke. Saya tanya Anda percaya nggak Yesus Jangan itu bertanya adalah dulu, Tuhan jangan dan bertanya. Juru Selamat? Jangan bertanya Enggak. dulu. Kalau tidak ada di Oke. dalam Bible Anda secara utuh, berarti Bible Anda tidak layak dijadikan firman Tuhan karena Anda lebih pintar daripada Bible Anda. Di mana dalilnya antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus Tuhan? Silakan. Jadi menurut Anda
Namanya firman Tuhan itu apa, bro? Coba kita persempit dulu. Kita persempit dulu. Menurut Anda, namanya firman Tuhan itu apa, bro? Kok modalnya Kalau ilmu masih Yang namanya salah, yang namanya mending firman Tuhan itu Anda apa? ke pasar beli kemangi, halusin, campur kapur siri, baluri, si uco, Anda uco aja. Jangan tampil bikin malu saudara kami yang Kristen yang masih mau belajar, jangan. Masih banyak saudara saya Kristen yang mau cerdas, yang mau pintar, yang mau belajar, yang ingin kemudian mengerti isi Bible-nya karena selama ini mereka dibatasi oleh pendeta pastor. Masih banyak saudara-saudara kami yang ingin belajar, yang sudah ragu terhadap Bible-nya, yang sudah ragu terhadap keyakinannya. Izinkan mereka untuk menikmati kebenaran itu alon-alon, step by step, pelan-pelan. Jangan lantas Anda patahkan semangat mereka belajar dengan Anda memelintir semua data yang ada di Bible saudara. Saya berkata kepada saudara, tolong tunjukkan di mana dalilnya antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Saya hanya punya satu device, jadi saya nggak bisa buka. Modal bukan penyesat yang omong kosong, tidak punya ilmu selain hanya kulup doang. Modal kulup bertua yang sudah tumbuh karang di dalamnya. Ini berbicara mengenai keyakinan harus berdalil. Harus berdalil. Jangan karena kalian lebih pintar dari isi Bible kalian, kalian tidak mendasari ucapan kalian itu dengan isi Bible. Jangan. Jangan. Orang diskusi lintas agama itu ya bawa Bible, bawa Al-Quran. Ini kok bawa kulup yang sudah penuh tiram. Hanya Mantap. Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari mati, Bang Juma. Mungkin Bang Ritik ini bisa menjawab Gurunda. Silakan Bang Ritik, pertanyaannya Gurunda Juma. Silakan dijawab. Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini untuk datang sebagai manusia, datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan. Yang kedua kalinya dia datang. Tuhan. Oke, saya baca dalilnya. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 27, sama seperti apa itu? Sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikian pula nanti kedatangan Anak Manusia. Yang datang Tuhan atau anak manusia? Hoi! Antikristus. Antikristus. Ketahuan kan? Loh, bagaimana anak manusia bisa membangkitkan orang dari kematian? Saya ulang dari lagi kubur? pengakuan Yesus sendiri. Ketika ia datang kedua kalinya nanti, ia nampak di tengah langit anak manusia atau Tuhan? Bagaimana cara anak manusia membangkitkan? Itu urusan lo, itu urusan lo. Itu urusan lo. Nih teman-teman sekalian, mute dulu. Ini bukti kalau kitab mereka bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih pintar dari kitabnya. Tidak mungkin kalau Tuhan itu bodoh, tidak mungkin. Sementara mereka mengatakan yang nampak di tengah langit adalah Tuhan. Dalilnya jelas, engkau akan melihat anak manusia di tengah langit. Dan seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Anak manusia akan menampakkan diri di tengah langit. Tetapi antikristus yang lebih pintar dari Bible ini mengatakan bahwa yang nampak di tengah langit adalah Tuhan. Itulah bukti bahwa kitabnya bukan firman Tuhan, sekaligus bukti bahwa mereka adalah antikristus. Baca dalil bos. Baca dalil. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Anak manusia, anak manusia, anak manusia.
Kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa yang kau lihat anak manusia terangkat ke langit, anak manusia akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Kata Yesus, anak manusia akan datang untuk menghakimi. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ayo, ayo, woi, antikristus, woi, antikristus. 2000 tahun kalian sebagai antikristus. 2000 tahun kalian sebagai antikristus. Kapan kalian mau sadar, saudara-saudaraku? Aku menyayangi kalian, aku mencintai, menyayangi kalian. Sampai saya harus di sini, ya, di sini menemani kalian. Di saat anak-anak saya butuh liburan, di saat keluarga saya butuh saya, aku di sini karena saya cinta dan sayang kepada kalian. Saya takut selepas dari sini 5 menit kemudian Tuhan mencabut nyawa kalian dalam keadaan antikristus. Takut saya. Saya merasa zalim kalau saya tidak memberitakan kebenaran ini. Kata Yesus di dalam kitabmu, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku mengajak kalian untuk memuliakan beliau. Jangan menghinakan, jangan mengikuti ajaran Roma 7. Dinda Ardiansa, Roma 7, 18 sampai nomor 25, itulah bukti kekelaman, kelaparan, Sudah tersesat saya di sini dibuat aduh. Kekelaman. Kemalaman. Roma 7 nomor 18 sampai nomor 25, itulah yang kemudian menghantarkan mereka hancur di dalam kekelamaman. Kelemaman, Anda yang mengerti itu ya teman-temanku. Maksudku, mereka selama 2000 tahun hidup di dalam kegelapan berdasarkan pengakuan Paulus itu sendiri. Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin mencederai utusan Allah. Tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka dan mencederai diri mereka. Makanya Islam itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta perlindungan dari Allah supaya Allah tidak memasukkan kita kepada jalan orang-orang yang sesat. Tolong adik-adik saya, para apologet Islam, didalami lagi, didalami Roma 7 itu. 18 sampai tanggal 25. Kok tanggal pula? Kekelaman. Nah, pintar Bang Suma, pintar. Kekelaman. Nah, macam nih. Oke, silakan. Silakan saudaraku, kalau Anda merasa saya keliru, silakan diluruskan, ditanggapi. Silakan. Ya, silakan Bang Ritik Agama. Harusnya dalil dari Bang Zuma, kalau memang Bang Zuma salah, harusnya bantah pakai dalil juga. Gitu, Bang. Itu yang lebih bagus tuh dan yang nyambung, Bang. Jangan merasa kau itu Zuma. Kalau cuma modal begitu sih anak TK juga bisa, Bang. Diskusi yang dewasa lah. Silakan dibantah menggunakan dalil, Bang. Silakan Bang Ritik. Yang dewasa ya, Bang. Yang dewasa ya. Di dalam Wahyu sudah jelas kedatangan Tuhan Yesus itu untuk mengadili, menghakimi, membawa pedang. Immanuel, bantu Immanuel saja dulu yang melanjutkan. Minta tolong terus dia. Enggak, kau dulu aja Ritik Agama. Kau dulu aja. Immanuel masih tak suruh ngepel di bawah. Lanjut aja, Bro. Aduh, saya belum sanggup ini lawan Bang Zuma nih. Saya minta waktu 1 hari aja dulu. Loh, kalau belum sanggup ngapain naik ke atas? Ya saya membantah bahwa dinyatakan saya sebagai antikristus. Saya Ya, sudah dibantah. bilang anak sulung yang dibangkitkan oleh Tuhan itu adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, Sulung tadi dari yang sulung. Bang Zuma tadi ngomong ayat
bahwasanya Kristen itu tadi juga termasuk Anda juga termasuk anak sulung. Tadi udah dibuka belum ayatnya tadi? Saya Udah belum belum? dibangkitkan, saya belum mati. Bukan itu. Bagaimana? Bukan itu. Tadi kan Bang Zuma bilang, di Yakobus 1:18 tadi Anda juga termasuk anak sulung di situ. Lah itu udah dibuka belum ayatnya? Yang dimaksud sulung itu bukan pengorbanan, bukan tetapi yang itu. dibangkitkan dari antara orang mati yang pertama kali yaitu adalah Yesus anak sulung. Bukan itu pertanyaannya. Apakah Anda sudah buka ayatnya belum? Itu loh pertanyaannya. Apa biar saya Roma berapa? Yakobus 1:18. Wah, ini Yakobus diskusi 1, kok. 18. Gini Bang, kalau saya diskusi satu device ini. Bang, gini kalau diskusi Bang ya, minimal tuh dicatat di dalam kertas gitu loh Bang. Apa yang disampaikan Bang Zuma dicatat, lalu nanti dicari Bang. Jangan kayak gitulah diskusi itu. Kayak anak TK aja loh diajarin loh. Ini anak SD kesini Gurunda, Immanuel. Sama-sama anak kecil sini. Ya, sembari nunggu teman-teman dibantu tap-tap layar. Sudah saya baca. Ya dibaca, Sudah jelas di dibaca. situ. Dibaca dulu, dibaca, silakan. Loh, sudah saya baca tadi nggak dengar kah Bang? Gimana Anda bisa baca? Anda ini sejak kapan mainan TikTok gitu loh? Ketika Anda keluar dari aplikasi TikTok, lalu membaca Google, suara Anda nggak kedengeran di sini, suara kita kedengeran di sana. Anda ini baru berapa tahun main Immanuel bisa TikTok? bantu baca Immanuel Yakobus 1:18. Nggak ada yang bisa bantu di sini. Kalau Yesus itu Tuhan. Kok Yesus itu Tuhan? Yakobus 1:18 Yesus Tuhan katanya. Bentar, kan ribut-ribut aja kita. Nih ayatnya nih. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Siapa kita itu? Siapa kita? Kita ini ya kita manusia, umat Kristen. Berarti umat Kristen juga anak sulung. Anak sulung lah. Sama kayak Yesus kan? Yesus. Sama kan kayak Yesus kan? Sebentar, beda. Lanjut Gurunda. Mana ini Gurunda ini? Mereka lebih pintar dari Bible pokoknya. Lanjut Gurunda. Mereka yang menggurui Bible. Jadi kau lebih paham kitab kami. Sekarang saya tanya, kitabmu itu tafsir atau bukan sih? Ada, kitab kami ditafsir. Nah, terus kalau kitab Anda ditafsir, itu kan sudah sangat jelas. Kalian adalah sulung dari semua ciptaan, betul? Kehendak Yesus. Kehendak Yesus. Kehendak Yesus lagi. Benar enggak? Anak sulung, kami anak sulung, betul. Nah, Yesus sulung dari anak sulung itu kan kata kiasan itu. Yesus itu sulung. Astaga. Jadi saudaraku, Kok bisa Gurunda? Dia kok kepikiran ya mengatakan kiasan ya Gurunda? Aku aja gak kepikiran loh. aduh kiasan. Memang hancurnya karena pegangan kalian itu ya bukan Anda lebih pintar dari dia. Bukan kiasan. Apa? Bukan kiasan? Kalian nggak ngerti Kristenan? Kiasan, bukan kiasan. Ngerti Kristen itu berasal dari Roma 7, ngerti. Kristen itu agama. Loh, Kristen itu agama Dari yang mana kau didirikan. pandai-pandaian memahami? Dari mana kau Sebab pandai-pandaian aku memahami? tahu bahwa di dalam aku,
yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paham? Apa yang Paulus bentuk yaitu Kristen, itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Makanya saudara, pergumulan lagi. Pergumulan antara roh, keinginan roh dan keinginan daging. Nah, sekarang yang Anda petik dari Paulus, keinginan daging atau bukan? Contoh, keinginan roh. Contoh, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan, tentang minuman-minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Jangan. Kamu itu sudah bebas. Jangan lagi mau diatur. Itu menurut saudara keinginan jasmani apa keinginan rohani itu? Keinginan rohani karena sudah bebas dari rohani makan babi gitu. Aduh. Saudara, sekarang ketika dilarang jangan kau makan babi, itu yang dilarang jasadnya atau rohaninya? Oh, kita yang kembali ke Tuhan, daging ini tinggal di bumi, jadi robe otak. Makanya Paulus pendiri agama Anda mengatakan itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, maka yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, yaitu Torah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berdosa enggak ketika orang makan babi menurut hukum Tuhan? Juma, biar ku baca dulu Kolose 1 ayat 15 ya. Kutanya dulu, berdosa enggak? Berdosa enggak ketika menurut Tuhan orang makan babi? Berdosa enggak? Enggak. Oh enggak, ya sudahlah kalau gitu. Enggak berdosa teman-teman. Perjanjian lama berdosa itu sebelum Yesus menggenapi berdosa. Paulus mengatakan hukum itu adalah hukum tinja, hukum sampah. Betul? Kalau kau jadikan itu keselamatanmu, hukum tinjanya itu. Ya, sekarang saya tanya, menurut Tuhannya Yahudi, itu keselamatan atau bukan? Oh enggak, itu menurut Yahudi. Iya, ini kita berbicara perspektif Yahudi. Saudaraku, ini kita berbicara Paulus, bukan berbicara mengenai Martin, bukan berbicara mengenai Peter, bukan berbicara mengenai kamu. Ini berbicara mengenai Paulus. Paulus itu ente tahu. Paulus itu adalah Bani Israel dari keturunan Benyamin. Paham? Nah, berarti Paulus ini memiliki dua hukum di dalam dirinya. Hukum Torah dan hukum yang dibuatnya sendiri, yaitu hukum dosa. Betul? Jadi bilangnya hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa dia punya hukum Taurat kau bilang? Saya meminta Anda jujur. Paulus itu adalah Bani Benyamin yang harusnya wajib tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Oh, enggak, salah. Di situ kok ngarang-ngarang, makanya kok lompat salto-salto dulu kok di kamar pikiran apa di kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya perintah di dalam Torahnya orang Yahudi bahwa orang Yahudi itu boleh tidak melakukan hukum Torah. Di mana itu? Oh tidak, orang Yahudi wajib menggunakan hukum Taurat. Paulus ini orang Yahudi atau bukan? Paulus itu keturunan Benyamin. Orang Yahudi atau bukan? Keturunan tetapi tidak beragama Yahudi lagi dia. Bos, gulung-gulung dulu kau dia apa lagi? Gue sangat makanya kalau kau nggak, jangan kau terangkan ke Kristen. Kalau kau nggak paham, kau bodoh-bodohnya.
Paulus itu Bani Israel dari keturunan Israel benar, Benyamin. keturunan Benyamin benar, tetapi Paulus tidak lagi mengikuti hukum Pertanyaan Taurat. saya, apakah hukum Taurat ini wajib untuk Paulus? Tidak. Dalilnya mana? Loh, udah dibilang Paulus bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, hukum Taurat Itulah dibatalkan. yang dimaksud pada diri Paulus ada dua hukum. Hukum Tuhan dan hukum dosa. Bodoh kali kau. Itu yang dimaksud. Pada diri Paulus Bodohnya yang adalah Bani Israel Kau ini waktu kecil dari kau nggak dituduh keturunan mama kau Benyamin mati. ini. Sekarang kau jadi bodoh. Dengar. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu tidak berlaku bagi keturunan Benyamin. Silakan. Mana ada itu? Setelah Yesus nggak ada. disalibkan sudah berakhir. Aduh. Berarti nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hukum Taurat itu Kau- harusnya kau dengar. pendebat Dengarkan apanya kau? saudaraku, Kau- dengarkan. apa kau kayak gitu cara pertanyaanmu berpikirmu? Yang kau pikir. Dengarkanlah aku. Kok bodoh kali anak ini? Saya tanya dulu samamu. Berdasarkan hukum Tuhan, hukum Taurat Ya. itu berlaku untuk Yahudi sampai kapan? Berdasarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat Mesias berlaku datang, sampai Mesias datang. Sebentar dulu kawan, sebentar. Hukum Taurat berlaku sampai semua tergenapi. Sebentar dulu kawan. Di mana itu Kata ya? siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Saya bisa baca di Kata mana? Di Yesus. Torah mana? Kata Yesus. Saya minta di hukum Taurat tertulis di mana bahwa hukum Tuhan itu yang datang kepada nabi-nabi Israel hanya berlaku sampai Yesus itu tertulis di mana? Bentar, di mana itu pernyataan Yesus tentang hukum Taurat? Tidak ada yang Saya apa? tidak minta Dibilang- saya minta di Taurat Lukas kitabnya 12. Yahudi. Lukas 12 ayat berapa? 9. Dengar, Dengar. dengarkan saya, dengar. Berapa? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak dengar dulu. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, hukum kutukan ini berlaku sampai kapan? Lukas 12 ayat berapa tadi? Ya Detik. Lukas pakai bantanya. Markus 12:29. Markus dipakai berapa? bantah Markus Taurat. 12:29. Markus Ya udah dipakai ikan hiu bantah. ya, besok ya. 12:29. Ya Telepon Allah, telepon ya kong telepon kong bisa telepon mana nah? Ya udah Iya, telepon iya. kong ini, telepon kong ini. Melaku. Itu lumba-lumba itu mau. Saya ambilkan papa ya. Iya, iya. Ambilkan papa ya. Iya, lumba-lumba. Oh, tak gelim, nggak puas Ikan ini. Paulus. Ambilkan papa ya. Iya. Markus 12:29. Iya. Ya cup. Iya, cup. Mohon maaf. Cup. Jadi begitu saudara. Sampai kapan kutukan ini berlaku bagi Bani Yakub ketika mereka tidak mempraktikkan hukum Torah? Sampai Yesus. Nasihat Yesus di dalam Matius 23 nomor 1 Anda baca, nomor 2 Anda baca. Ayo. Bahkan sampai di data Matius 23 nomor 32 sampai 36 apa katanya? Kalian itu keturunan ular-ular. Ini bukan Yesus, bukan Kristen. Kalau Yahudi disebut Yesus keturunan ular-ular. Keturunan ular beludak. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang datang. Makanya Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tak ada batasannya. Hukum Taurat itu menurut mereka itu nggak ada Ahli batasannya. Taurat Anda sudah baca bertanya kepada Yesus Lukas di Markus 16 nomor 17. 12:29. Apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sekarang saya minta kepada saudara, di mana di dalam kitab Torah, hukum Taurat itu berlakunya hanya sampai kepada Yesus, itu tertulis di Tauratnya mana? Tertulis di mana itu? Di Taurat mana itu tertulis? Di Taurat Bang Juma. Di Taurat mana? Di Markus 12:29. Berarti Anda lah yang ketika menggenapi ahli 2 Petrus 2. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat.
Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi berarti. Anda memasukkan pengajaran sesat. Anda yang memasukkan pengajaran sesat. Demikian juga di tengah-tengah kamu nabi-nabi palsu. Demikian juga pengajar-pengajar palsu ada di tengah-tengah kamu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dari mana kalian bisa membatalkan hukum Taurat itu? Sampai Paulus membatalkan hukum Taurat itu. Dari mana? Makanya Paulus mengatakan apa? Aku suka akan hukum Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Apa itu? Yang melawan hukum Tuhan yang ada pada Paulus itu yang mana? Ketika hukum Tuhan makan babi. Hukum yang bukan makan babi itu dari mana? Dari Paulus itu sendiri. Itulah hukum anggota-anggota tubuhnya yang melawan kemudian hukum Tuhan dan menawan Paulus di dalam dosa. Gantian dulu. Silakan. Mari kita lihat Matius 5 ayat 17 dan 18 ya. Inilah firman Tuhan. Nih. Oke. Janganlah menyangka ini Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena dengar ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil pun atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat, tidak akan lenyap sebelum semuanya terjadi. Sebentar. Langit dan bumi sudah terjadi. Semuanya terjadi. Langit dan bumi sudah terjadi lenyap. Sudah lenyap gak langit dan bumi? Bukan ke situ. Salah. Sebentar. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dibatalkan. Sudah lenyap gak? Belum. Lihat nih, cuma nih gerampasnya mic dari aku nih. Aku dulu ngomong. Maksudnya, jangan kau hilangkan sebelum semuanya terjadi ya Juma. Nah, apa yang terjadi? Langit bumi lenyap. Apa sudah terjadi? Sabar dulu, biarkan dulu aku jelas. Enggak, saya tanya samamu. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sabar dulu, aku dulu menjelaskan Juma. Tenang dulu. Kamu jangan lebih pintar dari Bibelmu, akan semakin ketahuan. Sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum langit dan bumi lenyap. Sebelum Yesus menggenapi. Sebelum Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di atas kayu salib. Setelah Yesus setelah ujung-ujungnya doktrin, dogma. Jangan kau lebih pintar dari kitab lu. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan. Betul nggak kata Yesus itu? Kuncinya ini sebelum semuanya terjadi, tetapi kau apologet menghilangkannya agar kau mengarahkan sebelum langit dan bumi. Salah. Sekarang begini, saudaraku Immanuel. Apa dasar pijakan Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap? Kalau ternyata ujung-ujungnya genapnya Torah itu di atas salib. Kamu yang salah tafsir. Kamu yang menyalah-nyalahkan kitab lu sendiri. Kau yang lebih pintar dari kitab lu. Sabar dulu, kau tuan rumah, kau rampas dari aku. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik hukum Torah pun tidak boleh batal. Lukas 16 nomor 17. Langit dan bumi sudah lenyap belum? Sudah lenyap belum langit dan bumi? Penegasan Bang Juma tadi benar bilang Immanuel ini. Iya, harusnya kalau memang berdasarkan kemudian salib, harusnya Yesus jangan mengambil langit dan bumi dong. Harusnya dia mengatakan begini, sebelum jantung pisang itu berubah menjadi buah pisang, maka semuanya tidak akan dilenyapkan sebelum Yesus disalibkan. Itu baru cocok. Ini langit dan bumi belum lenyap, coy. Langit dan bumi yang jadikan acuan, bukan jantung pisang. Ya Allah ya, dari begitu sulitnya. Ayo, kenapa dia merujuk kepada langit dan bumi? Aku dulu kok aduh. Kenapa dia menerangkan langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya salib? Kok kenapa lehermu?
Enggak, saya tanya supaya kebodohanmu itu, keraknya itu bisa luluh. Kenapa Yesus menjadikan contoh ibarat langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya di penyaliban? Coba kamu sinkronkan antara pernyataan Yesus mengambil umpama bumi dan langit. Silakan. Biar kita baca pelan-pelan kawan. Kita baca pelan-pelan ya. Mau pelan-pelan Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, apakah sudah lenyap? Satu huruf terkecil. Apakah Sebentar, sudah lenyap? aduh. Sebentar. Karena ujung-ujungnya kau ingin jual salib kan? Iya kan? Padahal sebelum langit dan bumi lenyap, bukan dikatakan sebelum terjadi penyaliban, tapi dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap. Aurat lehermu segini, 3 aurat lehermu segini. Oh tidak, kalau kebenaran itu memang harus tegas. Di situ sebelum langit dan bumi lenyap, betul? Betul? Betul kan? Betul. Kau penyaliban itu yang kau jadikan dasar. Sabar. Jadi gini Jumayak, buat teman-teman di bawah. Kau lebih pintar dari Bible soalnya. Sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum digenapi Yesus penyaliban itu artinya. Kenapa lari ke sana? Aduh ya ampun. Kenapa kau serobot mic dari aku? Sabar dulu. Sebelum segala sesuatunya terjadi, berarti sudah tidak ada lagi kejadian. Ini masih banyak kejadian. Loh. Aduh, kok gini bodohnya Udah. Turunkan. Saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Turun, Anda belajar lagi. Anda belajar. Sebelum segala sesuatunya terjadi, belum terjadi kemudian Aceh gempa, belum terjadi Poso, Palu kemudian bencana, belum terjadi, kok kiamat terhapus duluan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Taurat setitik pun tidak boleh dihilangkan. Kok larinya ke salib, Cahayu? Itulah ajaran hukum dosa yang Paulus ajarkan. Yang dua ajaran Tuhan bertentangan di dalam dirinya. Yang pertama ajaran Torah, yang kedua ajaran setan. Nah, ajaran setan ini lebih besar yang ada pada diri Paulus daripada ajaran Torah. Ada dua ajaran hukum di dalam diri Paulus dan itu Paulus akui sendiri. Makanya dalam 2 Korintus 12 nomor 7 ada utusan iblis di dalam tubuhku yang menggocok aku. Utusan iblis inilah yang menghantarkan Paulus menghujat Yesus, memfitnah Yesus, menghujat Elohim, memfitnah Elohim, menghujat Adam, memfitnah Adam, menghujat Torah, memfitnah Torah. Dan inilah yang digenggam, dirangkul oleh Kristen hari ini. Itu fakta, itu real. Maka ketika Paulus datang, Paulus tidak bisa ngapa-ngapain, cuman mulutnya aja yang gede. Tapi ketika Yesus yang datang, Yesus mengusir siapa? Mana Paulus menyelamatkan pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan? Kemana Paulus? Kemana Paulus yang mengajarkan orang Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kemana Paulus? Ketika Yesus datang mengusir pengikutnya. Hah? Ente leheng ente. Paulus hanya ada di tempat kesengsaraan kekal, yaitu neraka. Itu fakta. Kemana Paulus ketika kalian diusir? Yang mengajarkan bermujizat mengusir setan di luar Yahudi pakai nama Yesus kan Paulus. Kemana dia pada saat kalian diusir oleh Yesus? Kemana? Paulus yang kemana? Lagi di neraka main kecapi. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Sekarang Anda baca, saya minta Anda yang baca Roma 7. Anda buka Roma 7 nomor 18 sampai nomor 25. Saya akan bertanya kepada saudara, melayani Tuhan melalui akal budi menurut Paulus, sedangkan sekarang ini melayani dosa menurut Paulus tidak menggunakan akal. Apabila menggunakan akal, bahkan manusia itu akan melayani Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati dibunuh manusia? Tidak masuk akal. Tetapi Anda imani, berarti Anda sedang bercumbu dengan alam dosa. Jadi dengan akal budiku aku akan melayani hukum Tuhan. Data nomor 25-nya. Dengan akal budi aku akan melayani Tuhan.
Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Masuk akal? Apakah Anda melayani Tuhan dengan akal Anda ketika Anda percaya dalam agama Anda Tuhan turun ke bumi? Mati dibunuh manusia? Masuk di akal Anda enggak itu? Masuk di akal Anda enggak? Masuk di akal. Masuk di akalku. Tuhan mati dibunuh manusia masuk akal? Masuk karena ada nubuatnya. Masuk akal pencipta langit dan bumi mati? Oh enggak, kalau itu enggak masuk di akal itu. Itulah agama saudara. Berarti Yesus bukan Tuhan yang turun ke bumi mati dibunuh oleh manusia. Tapi dilantik menjadi Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk memenuhi syahwat. Sehingga dia melayani hukum dosa. Jangan kau membunuh orang yang benar. Perintah Tuhan. Akal budi, Yesus nggak boleh dibunuh. Tapi kalau melayani hukum dosa, membunuh orang benar demi untuk melegalkan dosa, boleh. Dosa-dosa orang Kristen dilegalkan kemudian dengan matinya orang benar di atas tiang salib. Betul nggak? Ahli Taurat mana yang sudah masuk surga? Orang-orang Kristen dosanya ini kan ilegal. Tetapi kemudian menjadi legal dengan membunuh orang benar. Betul? Betul dong. Maka Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum Tuhan yang dimaksud Paulus di sini tentu Torah. Dan hukum dosa yang Paulus maksud di sini tentu kitab-kitabnya. 13 kitabnya. Coba Anda lihat Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Dan Kristen berada di mana? Kristen berada di hukum dosa, bukan berada di hukum Tuhan. Makanya hukum Tuhan disebut sebagai perjanjian lama, hukum dosa disebut sebagai perjanjian baru. Itulah kalian. Benar, tidak benar itu, tidak benar. Kami bantah. Itu fakta. Sekarang Anda uraikan Roma 7 dari data 24-25 saya diam. Uraikan kepada saya tapi ingat. Ingat, kitab Anda harus lebih cerdas daripada saya. Jangan saya yang lebih cerdas dari kitab Anda. Silakan. Keselamatan sudah datang dari Yesus Kristus. Tidak dengan cara ada mengimani di dirinya Taurat sebagai Tuhan atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Dengan cara mengimani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 29, Yesus penebus dosa dunia. Kau setarakan dia dengan binatang itu. Mana ada? Nah itu binatang. Domba itu apa? Tuhan itu. Hah? Tuhan Coba yang bisa menebus dosa manusia. Coba kau baca Yohanes 1:29. Coba kau baca. Tuhan atau binatang di situ? Yesus penghapus dosa dunia. Yesus atau binatang di situ? Kau baca dulu. Yesus. Kamu baca, kau baca. Kamu baca. Kamu baca. Itu dia anak domba Allah. Anak binatang. Sebagai penghapus dosa dunia. Coba di mana ada Tuhannya Yahudi disebut domba? Tuhan nih, Tuhannya Yahudi ada nggak disebut domba? Tuhannya Yahudi. Inilah kalian pengikut-pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu memang hidup melayani dosa. Pengikut Paulus itu memang melayani dosa. Dosa aja terus. Makan babi dosa, kalian benar. Kami bantah itu, kami bantah. Kalian itu mengkuduskan hari Minggu, meninggalkan Sabat. Kalian katakan hidup benar itu. Padahal itu kalian bercumbu dengan dosa. Tuhannya orang Yahudi cuma satu, Elohim yang maha suci maha tinggi. Kalian melantiknya lagi anak Maria menjadi Tuhannya juga Yahudi. Kalian bercumbu dengan dosa. Kalian gak pernah sadar itu. Kami bantah itu. Immanuel, silakan bantah Immanuel. Kita silakan, dosa, silakan Anda bantah. Silakan. Apakah makan babi itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah tidak bersunat itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah meninggalkan Sabat menuju ke Minggu itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah menyembah anak Maria itu bukan dosa bagi Tuhan? Sadar, saudaraku, sadar. Kalian sedang bercumbu dengan perbudakan, dosa. Bang Juma. Itu zaman perbudakan dosa. Apalah ini? Apalah ini?
Apalah Pesan ini? Yesus. Pada diri Paulus ada dua pengajaran. Pengajaran tentang hukum Tuhan, Torah, ketika dia menjadi murid Gamaliel. Pengajaran yang kedua adalah dosa, bercumbu dengan dosa, bermain dengan dosa, yaitu ketika dia menuliskan 13 suratnya. Ingat, 13 buku yang dituliskan Paulus itu bukan dari Bapa Elohim, tapi dari sosok yang datang kepada yang ngaku Kristus. Itulah utusan iblis yang menggocok diriku, yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia datang. Kami bantai itu semua. Iblis itu datang dalam nama Yesus di dalam tubuh Paulus. Jangan Anda mengatakan saya tidak bisa, saya akan bantah. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu mengaku Mesias. Paulus datang, aku melihat Mesias di padang gurun. Aku melihat Mesias ketika aku di Damsyik. Yang datang kepada aku itu adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. Itulah iblis yang menggocok Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis, penyesat, planos yang datang kepadamu memakai namaku, mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Siapa yang menggenapi itu? Paulus. Apa pengakuan Paulus? Telah datang kepadaku utusan iblis di dalam diriku yang menggocok aku. Iblis datang menggocok aku sehingga aku menciptakan 13 kitab. Hasil gocokan iblis ini yang kalian jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Begitu bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah itu sudah cukup bagi kalian? Afala tatafakkarun wa antum syuhada. Kamu sudah menjadi saksi nih. Islam datang memberikan pengajaran. Apa sih susahnya? Islam mengatakan tiada Tuhan selain Elohim. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Apa sih susahnya percaya itu? Apa susahnya percaya itu? Pencipta langit dan bumi, maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Turun ke bumi, mengajarkan bangsa tegar tengkuk untuk kembali kepada hukum Tuhan. Untuk beriman, percaya dia Mesias utusan Tuhan untuk mereka. Agar mereka menjadikan Mesias ini sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Apa sih susahnya? Kenapa harus ada embel-embel? Dosa kita terhapus karena darahnya loh. Bukankah Anda tahu? Yesus berkata, kiamat sudah dekat, bertaubatlah. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Kau datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, ya Tuhan penciptaku, yang telah mengadakan aku, yang telah membuat langit dan bumi, yang telah mengutus semua para nabi. Tolong hapuskan dosa-dosaku. Aku sungguh-sungguh bertaubat. Terhapus gak? Terhapus gak? Terhapus. Apa bukti kebangkitan di keyakinan Bangkit itu mah ajaran setan. Bangkit pula kau bawa sini. Bangkit. Yang keluar dari kubur itu setan. Itu kata Yesus. Yohanes 12 nomor 39. Enggak bosan kau rupanya bahas itu. Enggak bosan. Kita datang kepada Tuhan mengadakan tangan. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi yang maha suci. Yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang telah menciptakan segalanya. Aku hambamu yang berdosa. Aku datang kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Rabb. Ya Tuhan. Dari zaman Henok manusia begitu Bang Juma. Dari zaman Henok. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang maha melihat dan maha mendengarkan. Ampunilah dosa. Terhapus gak dosa kita tuh? Kalau kita dengan sungguh-sungguh terhapus nggak? Terhapus. Allah kita itu maha penyayang. Allah kita itu maha pengasih. Dari zaman Henok manusia seperti itu. Nah sekarang saya tanya samamu kalau begitu. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada manusia, nenek hubungan manusia dengan Tuhan. Berarti kau itu mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. Berarti kau itu pagan. Yang benar adalah korban penebus dosa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Makanya yang dipersembahkan binatang. Kamu dalam konsep agamamu berdasarkan ajaran Paulus yang hidup melayani dosa. Tuhan kau fitnah meminta darah manusia. Itu di mana dalilnya? Darah Yesus tumpah di salib itu untuk siapa?
Dipersembahkan kepada siapa? Tuhannya Bani Israel tidak menerima persembahan darah manusia. Lalu kepada siapa darah orang ini dipersembahkan, darah orang benar ini? Kepada siapa? Hah? 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 Tuhan untuk manusia kepada Tuhan. Tuhan mana yang menginginkan darah manusia untuk ditumpahkan untuk menyelamatkan manusia lain? Bapa di sorga. Di mana Bapa minta darah manusia untuk dipersembahkan kepadanya? Banyak ayatnya itu. Ya, salah satunya Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Berarti yang ingin menumpahkan kok lain pula. Lain itu kami tolak itu. Lain pula. Bukan. Yang mempersembahkan, Jelaskan Immanuel, jelaskan. Yang mempersembahkan kemudian darah orang benar itu bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis. Iblis tidak suka kepada orang benar. Supaya kemudian misi iblis bisa tidak terganggu oleh orang benar, maka iblis berkongko-kongko melenyapkan, menghilangkan, membunuh orang benar ini. Supaya iblis bebas menyesatkan orang lain, orang benar harus disingkirkan. Nabi Abraham harus disingkirkan. Nabi Musa harus disingkirkan. Harun Daud harus disingkirkan. Yesus harus disingkirkan. Nabi Muhammad harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya iblis bisa bertahta di bumi untuk menyesatkan anak manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Dan hari ini Kristen adalah kelompok manusia yang ingin sekali Yesus itu mati. Ayo, kenapa iblis dan Kristen sama-sama memperjuangkan Yesus harus mati? Yesus harus mati. Yesus harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati supaya manusia bisa disesatkan. Kristen mau Yesus mati agar dia memenuhi takaran iblis. Apa itu? Iblis selalu ingin membunuh Yesus. Iblis ingin selalu melenyapkan Yesus. Orang Kristen selalu berjuang Yesus itu dilenyapkan. Yesus itu dibunuh. Yesus itu ditangkap. Yesus itu disalib. Yesus itu dilenyapkan. Itulah keinginan iblis. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan mereka memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kalianlah bukan itu. Begitu konsepnya, bukan begitu. Jelaskan Immanuel. Sekarang orang Yahudi hari ini bertetangga dengan saya. Begitu anaknya lahir, anaknya diajarkan kemudian menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Di tetanggaku yang sebelah kiri, anaknya lahir jadi Kristen. Diajarkan menyembah kepada siapa? Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sama enggak tuh? Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Satu menyembah kepada pencipta, yang satunya menyembah kepada ciptaan. Itulah yang ada dua di dalam diri Paulus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berarti pada diri Paulus terdiri dua pribadi. Akal budinya dengan jasadnya. Akal budi Paulus tidak nampak. Akal budi Paulus tidak terlihat. Akal budi Paulus tidak tertoreh dalam sebuah tulisan buku. Tetapi yang diperhatikan insannya Paulus itu tertulis di 13 buku. Sekarang Kristen berkiblat di mana? Berkiblat kepada akal budinya Paulus atau berkiblat kepada jasmaninya Paulus? Kalau akal budi pernah dia ditegur. Wahai Paulus, mengapa engkau mengajarkan orang-orang di luar Israel untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim? Mengapa kau melarang mereka untuk bersunat? Maka mulai sekarang kami ada 4 orang yang ingin mentahirkan diri. Ambil orang bernasar itu, kau bayarkan semua nasarnya, lalu kau tahirkan diri lo. Paulus kemudian bertaubat dari melayani hukum dosa. Hukum Tuhan, Taurat. Hukum dosa, 13 bukunya. Coba Anda lihat Galatia 1, Galatia 5. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus palsu itu banyak, Paulus. Kalau kita satu zaman, Paulus, aku akan ajak kau duduk bersama-sama. Paulus, kau duduk di sini. Kau tahu nggak Yesus pernah berpesan di buku Matius? Emang kamu pernah baca buku Matius, Paulus? Enggak pernah, Bang. Nah, sekarang aku yang pernah baca. Di dalam buku Matius, Yesus ini pernah berkata,
agar mewaspadai Kristus-Kristus palsu yang datang bermukjizat, menggunakan kekuatan dahsyat, lalu kemudian tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Kamu sadar nggak yang datang kepadamu itu Kristus? Sadar bang. Justru Kristus yang datang kepadaku inilah yang mengajarkan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Saya akan nasihati Paulus. Paulus sini kau dek, kau duduk di sini Paulus. Nih. Kau bersihkan kau punya tangan, kau cuci tanganmu dari semua dosa yang telah kau lakukan. Sama yang dilakukan oleh imam-imam kepala tua-tua pada masa itu ketika Paulus masuk ke Yerusalem. Aku mendengarkan, orang-orang mendengarkan banyak di sini, bahwa kamu telah melarang orang-orang untuk bersunat. Kamu menghalalkan semua makanan-makanan yang diserahkan kepada sesajen. Kenapa bisa begitu, wahai Paulus? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bingung Paulus, dia menjawab apa-apa. Sekarang kami ada 4 orang untuk bernasar. Kau pergi ke sana, bayarkan mereka nasarnya, lalu kemudian kau bertobat. Paulus ikut nggak? Ikut. Kenapa ikut? Karena pada dirinya Paulus itu sejatinya masih ada hukum Tuhan. Tetapi yang berkuasa dalam dirinya, yang menggocok dirinya adalah iblis dalam nama Yesus. Ayolah saudaraku. Ayolah saudaraku. Jangan kamu gengsi terhadap kebenaran. Ini nyata ini. Ini nyata. Kalau toh kalian tidak mau masuk Islam, silakan. Bisa kok keluar dari agama Anda dulu. Tenangkan diri Anda di situ dulu. Jadi agnostik dulu di situ. Tenangkan diri Anda, renungkan, keluar dari doktrin dan dogma. Habis itu ambil Bible kembali. Setelah doktrin lepas, dogma lepas, ambil Bible, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Dengan akal, dengan hati. Dengan akal, dengan hati. Karena Anda lebih pintar dari Bible. Maka Anda harus mendudukkan akal Anda daripada Bible. Jangan Anda menundukkan diri Anda di dalam Bible itu. Baca dengan hati. Baca. Setelah itu, Anda tentukan sikap. Anda mau kembali atau Anda justru keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan saudara renungkan, pikirkan. Silakan. Tanamkan diri Anda untuk mengkaji Roma 7 itu. Ingat nomor 3-nya itu parah kali loh, nomor Galatia 7 itu. Parah itu bang. Kalau Anda melihat. Kenapa saya tertarik selalu membahas surah-surah Paulus? Karena Paulus mengakui dirinya kan. Iya kan? Oke. Dinda Ardiansa monitor silakan. Kami ini beragama mencari keselamatan. Kalau bagaimana di agama apabila tidak ada keselamatan, kami tidak pilih. Orang selamat menurut Yesus ngapain? Orang selamat itu menurut Yesus. Gimana caranya saya bisa selamat wahai Yesus? Caranya gimana? Ya punya Tuhan. Tuhan yang mana? Ya sebagai jalan kebenaran. Iya, Tuhan yang mana yang diajarkan Yesus sebagai jalan kebenaran ini? Yesus kami akui jalan kebenaran. Ya, itu iman kami. Menuju kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Dan Roh Kudus. Yesus jalan keselamatanmu. Boleh ngaco. Jalan Juma, apakah Yesus jalan keselamatanmu? Yesus itu apakah Yesus jalan keselamatanmu Juma? Yesus itu jalan keselamatan bagi Bani Israel. Kau cari lagi, kutanya kau Juma, apakah kau mengimani Yesus adalah jalan keselamatanmu? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel dia adalah rasul utusan Tuhan. Loh. Bani Israel, saya bukan Bani Israel. Kau bilang tadi kami mengimani. Aku percaya Yesus jalan keselamatan. Kutanya lagi kembali, jangan bohong lah Juma. Saya percaya Yesus jalan keselamatan. Yesus ini adalah juru selamat. Saya percaya Yesus adalah Nabi Rasul. Tetapi ada tanya dulu kau Juma, apakah Yesus adalah juru selamatmu Juma? Israel. Iman saya, ini iman saya. Ini iman saya. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus adalah kebenaran hidup bagi Bani Israel. Itu iman saya. Iman saya kan yang Anda tanya. Begitu kawanku. Mau mengingat Yesus juru selamatkanmu, apakah Muhammad juru selamat? Oh jelas. Satu-satunya. Satu-satunya. Mana dalil.
Dalil Al-Quran surah Al-Maidah. Al-Quran surah Al-Maidah menjelaskan kepada kami bahwa jangankan kami umat Islam, ahli kitab Bani Israel yang diutus kepada mereka, utusan beberapa kepada mereka pun diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalilnya biar kita simak sama-sama. Ahlal kitab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitabnya yaitu Al-Quran, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Jelas? Jalan keselamatan. Oke? Matamu suwe. Jadi ahli kitab diseru untuk merujuk kepada Al-Quran, untuk merujuk kepada Islam. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua. Sekarang kutanya kau, bukti nyata. Di mana Muhammad sekarang berada? Kalau memang dia jalan keselamatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan. Ali Imran ayat 169. Bahwa jangan kau mengira Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di sisi Allah. Di mana sekarang Muhammad berada? Wala tahsabannal kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Allah. Jelas itu. Di mana? Panjang kali lebar. Di mana sekarang dia berada? Di sisi Allah. Al-Quran, dianugerahi rezeki Al-Quran itu surah Ali Bang Juma? Imran ayat 169. Kutanya dulu saudara Immanuel. Sabar. Sudah mati dianugerahi rezeki bagaimana? Sabar dulu saudaraku Immanuel. Ya. Coba kita lembutkan hati kita untuk belajar Al-Quran Bible. Apakah di dalam Bible, sabar. Apakah di dalam Bible saudara Nabi Musa dikuburkan di tanah? Dia di tanah, dia ditinggalkan, Bukan dia oleh sampai ke Tuhan. tanah perjanjian. Dikubur di bumi atau enggak? Dia berada di bumi. Di bumi. Di bumi. Apakah di dalam kitabmu Yesus pernah bertemu Nabi Musa? Enggak ada diceritakan. Oh ada, pernah dibunuh. Bertransfigurasi. Yesus bertemu Musa di mana? Di sebelum penderitaan Yesus dia bertemu dengan Musa dan Elia. Di mana? Betul. Di bumi. Ketika Yesus berdoa di gunung apa itu ya? Di Terus Getsemani. dia bertemu di mana? Kutanya dulu. Dia melihat Musa di mana? Di gunung. Dan Salah. dia Salah. Gunung Hebro. Salah. Yesus bertemu Musa di mana? ya, di gunung lah. Ada pernah di bukit apa itu? Enggak. Dalam Ketika Yesus penglihatan Yesus bertemu Musa dan Elia di mana? Ayo saudaraku jujur. Jujur. Di gunung. Dia memang naik ke gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di Gunung Tabor, di Galilea. Nah, di situ Yesus melihat Musanya berada di mana? Di bukit itu, di gunung itu. Nah, di bukit itu, di gunung itu katanya. Berhadapan langsung.
Jadi menurutmu Yang melihat Musa murid-murid, jadi yang jadi melihat menurutmu Musa dan Elia sebentar dulu. Jadi Yang melihat menurutmu Musa Musa dan Elia bangkit? berbicara dengan Yesus adalah Ja- murid-murid. Silakan. jadi menurutmu Musa bangkit dari kubur? Tidak. Kok bisa bertemu dengan Musa, Yesus? Oh, Apa bang? Belum Kuasa Yesus. Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, Nah, bang? itu kan roh Musa. Itu kan roh Musa. Gimana bang? Itu kan Gimana? melihat Keluaran 33 Musa turun ke ayat dunia 18, keinginan Musa adalah kepada Tuhan tunjukkanlah. Jadi Musa keluar dari kubur enggak nih? Tidak. Tidak keluar dari kubur. Tubuhnya Musa masih di mana ada keluar, kan belum hari kebangkitan. Jadi yang ditemui Musa itu siapa? Yang ditemui Yesus. Yang ketemu Yesus, Mm-mm. Musa dan Elia. Musa bisa dilihat dalam bentuk roh. Dalam kitab suci Alkitab itu bisa dilihat oleh Petrus dan murid-murid lain. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira Nabi Abraham itu mati. Jangan kau mengira Daud itu mati. Jangan kau mengira Musa itu mati. Jangan. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sekarang ketika Anda bertanya seperti tunggu sama dulu. Ketika ketika Anda bertanya di mana Nabi Muhammad sekarang? Saya sudah memberikan pintu jawaban. Sekarang menurut sahabat dulu. Menurut Yesus yang keluar dari kubur itu apa? Jawab. Keluar dari kubur. Mana ada yang keluar dari kubur? Mana ada orang keluar dari kubur? Yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu menurut Yesus itu apa? Menurut Yesus, itu Yesus sendiri. Bukankah Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Kristus betul. Mari kita bahas Kristus palsu. Ayo, apa itu? Kayak mana? Tunggu dulu. Bukankah Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang melakukan tanda dahsyat? Betul, ada. Betul. Apakah ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, ini pernah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya sebelum terjadi tragedi penyaliban? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Yesus sudah menamatkan ajarannya ketika dia berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Apakah masih ada ucapan yang belum disampaikan? Untuk hal yang harus disampaikan Yesus sudah disampaikannya. Sudah disampaikan semuanya. Jadi yang menyampaikan pergi ke seluruh dunia itu siapa? Yesus. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Sudah disampaikan seluruh firman atau masih ada yang belum disampaikan? Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Loh, ya, apa yang sebentar? Aku dulu lah. Gini dulu. Yesus sudah menamatkan. Tuhan, sabar dulu. Yesus sudah menamatkan. Ampun matiku. Apa segala yang firman, harus Yesus sampaikan lu? Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus sudah akui. Semuanya telah disampaikan, betul? Masih ada nggak yang belum disampaikan? Masih ada untuk setelah kematian. Berarti Yesus ada pembohong. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan atau belum aku sampaikan? Kristus palsu, kata Yesus. yang keluar dari iblis itu, yang keluar dari kubur itu iblis. Melakukan komparasi antara Yesus dan Muhammad. Muhammad sekarang berada di mana? Berada di sisi Allah. Kan tadi sudah kubacakan dalilnya. Di Islam itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata.